Kancil mencuri mentimun. Suatu hari, Kancil berjalan di hutan untuk mencari makanan. Ia melihat dari kejauhan Pak Tani sedang berada di ladangnya. Setelah Pak Tani pergi, Kancil mendekat ladang Pak Tani dan melihat banyak mentimun segar dan besar-besar di sana. Kancil berpikir untuk meminta mentimun kepada Pak Tani esok. Namun kemudian Kancil berpikir, mungkinkah Pak Tani akan memberikan mentimunnya? Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil satu mentimun besar dan memakannya sampai habis. Hari berikutnya, Kancil melewati ladang Pak Tani lagi dan ia mengambil mentimun Pak Tani lagi. Setiap hari Kancil melakukan hal itu ketika Pak Tani sudah meninggalkan ladangnya. Suatu hari, Kancil merasa sangat kelaparan. Saat di ladang Pak Tani, ia memakan banyak mentimun sehingga mentimun Pak Tani nampak berkurang agak banyak dan terdapat sisa mentimun berserakan di ladang. Pagi hari ketika Pak Tani akan memanen mentimun, ia terkejut mendapati ladang mentimun yang berantakan. Pak Tani sangat marah. "Siapa yang telah menghancurkan ladang mentimunku?" geram Pak Tani. Kemudian Pak Tani berpikir akan menjebak hewan yang telah mencuri mentimun-mentimunnya. Pada pagi hari berikutnya, Pak Tani memasang orang-orangan sawah di ladang. Ketika Kancil tiba, ia terkejut karena mengira ada Pak Tani yang sedang berdiri di ladangnya. Kancil meminta ampun pada Pak Tani karena sudah mencuri mentimunnya. Namun Pak Tani diam tak bergerak. Kancil merasa heran. Lalu Kancil mendekat dan memegang orangan sawah. Namun kaki Kancil malah menempel di tubuh orangan sawah. Kemudian Kancil berusaha melepas kakinya dari orangan sawah. Alhasil, justru semua kaki Kancil menempel di tubuh orangan sawah. Kancil hanya bisa pasrah menunggu pertolongan datang. Tak lama kemudian, Pak Tani datang dan tertawa bahagia karena mendapati hewan yang terkena jebakan. "Akhirnya, kamu tertangkap. Ternyata kamu yang selalu mencuri mentimunku," ucap Pak Tani. Kemudian Pak Tani membawa Kancil pulang untuk dikurung. Sampai di rumah Pak Tani, Kancil terus berpikir bagaimana cara untuk bisa melepaskan diri. Kancil merasa bingung karena kurungannya sangat berat, tak bisa dibuka dan dikunci. Hingga pada malam harinya, seekor anjing penjaga milik Pak Tani datang mendekati Kancil dan berkata, "Hai Kancil, rasakan kamu dikurung di sana karena ulahmu mencuri mentimun. Sebentar lagi kamu akan dimasak oleh Pak Tani." Haha. Kancil merasa terkejut, kemudian ia berpikir bagaimana cara mengelabui anjing. Dan akhirnya Kancil berkata, "Kata, siapa aku akan dimasak? Justru Pak Tani sedang memasakkanku makanan yang lezat agar aku tidak kelaparan selama di sini. Tidak seperti kamu yang selalu diberi tulang sisa," ejek Kancil. Anjing yang mendengar ucapan Kancil merasa marah, namun ia juga membenarkan ucapan Kancil. "Benarkah yang dikatakan Kancil?" gumam anjing. Kemudian Kancil berkata, "Itu benar anjing. Jika kamu tak percaya silakan gantikan aku dalam kurungan ini. Kamu akan menerima makanan lezat dari Pak Tani." Sejenak anjing berpikir, "Baiklah, aku akan membuktikan ucapanmu, Kancil." Kemudian anjing membuka kurungan dan mengeluarkan Kancil dari sana. Lalu anjing masuk dan meminta Kancil untuk mengunci kurungan tersebut. Kancil merasa sangat senang karena ia berhasil mengelabui anjing. Keesokan harinya, Pak Tani datang untuk melihat Kancil. Betapa terkejutnya Pak Tani mendapati Kancil yang sudah tidak ada, malah anjing penjaganya yang berada di dalam kurungan tersebut.